Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo adik-adik, siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, saya Nuriskana Haryani, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Negeri Semarang, Prodi Kimia dengan NIM 43010222126. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan panduan penggunaan virtual lab, yakni CEM kolektif pada materi larutan penyangga. Sebelum kita mempelajari penggunaan virtual lab, apa sih virtual lab itu sendiri? Virtual lab merupakan serangkaian alat-alat laboratorium yang berbentuk perangkat lunak atau software komputer berbasis multimedia interaktif yang dioperasikan dengan komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan di laboratorium seakan-akan pengguna berada pada laboratorium yang sebenarnya. Seringkali siswa SMA selama pembelajaran merasa bosan karena pembelajaran kimia berpacu pada teori dan perhitungan saja. Benar bukan? Nah, virtual lab sendiri bisa menjadi salah satu alternatif agar suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Selain itu, virtual lab juga bisa menjadi salah satu alternatif saat laboratorium di sekolah kurang memadai. Virtual lab sendiri ada berbagai macam jenis, yakni CEM kolektif, PET, kemudian V-Lab, dan lain-lain. Yang akan kita pelajari hari ini adalah virtual lab berupa CEM kolektif. Berikut adalah tampilan dari CEM kolektif. Nah, untuk mengakses CEM kolektif sendiri, kita bisa menggunakan PC atau laptop. Namun, CEM kolektif sendiri tidak bisa dipergunakan menggunakan gadget atau smartphone. Sebelum kita mulai tutorial penggunaan virtual lab CEM kolektif, mari kita ulas terlebih dahulu sekilas tentang larutan penyangga. Apa sih larutan penyangga itu? Larutan penyangga merupakan larutan yang mampu mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam, sedikit basa maupun pengenceran. Nah, larutan penyangga sendiri terbagi atas dua jenis, yakni penyangga asam dan penyangga basa. Untuk penyangga asam terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya, larutan asam asetat dan ion asetat, di mana ion asetat biasa kita jumpai dalam bentuk garam berupa natrium asetat. Kemudian untuk penyangga basa tersusun atas komponen basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya amonia dan ion amonium, yang mana ion amonium ini bisa kita jumpai dalam bentuk garamnya, yaitu amonium klorida. Nah, bagaimana pembuatan larutan penyangga? Pembuatan larutan penyangga dapat dilakukan dengan dua cara, yakni cara langsung dan cara tidak langsung. Untuk pembuatan dengan cara langsung, kita bisa mencampurkan larutan asam lemah dengan basa konjugasinya, yang mana akan menghasilkan larutan penyangga asam. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya, yang mana akan menghasilkan penyangga basa. Untuk cara yang tidak langsung, bisa kita lakukan dengan mencampurkan larutan asam dan larutan basa, dengan catatan di akhir reaksi harus bersisa yang lemah. Bisa bersisa asam lemah ataupun bersisa basa lemah. Jika yang bersisa asam lemah, maka larutan ini bersifat penyangga asam. Dan jika yang bersisa basa lemah, maka larutan ini bersifat penyangga basa. Untuk
tutorial percobaan pada materi larutan penyangga, ini saya klasifikasikan tujuannya. Yang pertama, siswa dapat membedakan larutan penyangga dan bukan penyangga. Kemudian, siswa juga bisa mengetahui fungsi dari larutan penyangga itu sendiri. Nah, mari kita mulai virtual lab-nya. Untuk penggunaan virtual lab CEM kolektif, maka langkah pertama yang kalian lakukan adalah membuka jendela browser Google Chrome. Kemudian bisa kalian ketikkan cemkolektif.org. Enter. Maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, di halaman awal tersedia berbagai menu. Di sini diklasifikasikan berdasarkan topik dan di sini berdasarkan tipe. Karena yang akan kita pelajari adalah penggunaan virtual lab, maka kita pilih menu virtual lab. Nah, di menu virtual lab sendiri di sini masih diklasifikasikan atas beberapa materi kimia. Di antaranya stoikiometri, termokimia, kesetimbangan, asam basa, kelarutan, oksidasi reduksi dan elektrokimia, dan yang terakhir kimia analitik. Berhubung yang akan kita pelajari adalah penggunaan virtual lab pada materi larutan penyangga, maka kita pilih pada bagian asam basa. Nah, di bagian asam basa sendiri, di sini masih terdapat sub materi berupa asam basa kuat, asam basa lemah, larutan penyangga, dan titrasi asam basa. Maka kita pilih menu pada bagian larutan penyangga. Tinggal kita klik saja. Berikut adalah tampilan dari virtual lab di CEM kolektif. Menu yang ada di virtual lab di sini ada file, kemudian ada edit, ada view, dan ada help. Kemudian di sini tersedia stockroom seperti yang ada di laboratorium sekolah, tapi ini dalam bentuk virtual. Stockroom di sini memuat larutan dan beberapa alat laboratorium. Untuk larutan penyangga sendiri, di sini tersedia air, basa kuat, basa konjugasi, asam kuat, asam lemah, basa lemah, dan asam konjugasi. Di mana di setiap larutan ini ada berbagai jenis larutan yang disediakan. Seperti basa kuat, di sini tersedia larutan NaOH dengan berbagai konsentrasi. Kemudian basa konjugasi, di sini terdapat berbagai jenis garam dengan konsentrasi yang sama. Kemudian di sini juga disediakan larutan asam kuat berbagai variasi. Ada juga asam lemah, asam konjugasi, dan basa lemah. Nah, kalian tinggal menggunakan larutan yang sesuai dengan petunjuk praktikum yang kalian gunakan. Kemudian untuk glassware berisi peralatan laboratorium yang bisa kalian gunakan untuk percobaan. Di sini ada Erlenmeyer, kemudian ada gelas ukur, ada pipet, ada beker glass, ada labu ukur, dan peralatan lain. Untuk tools-nya di sini tersedia alat untuk membakar dan untuk menimbang. Nah, untuk percobaan larutan penyangga, maka kita bisa mulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya akan menggunakan asam lemah dan basa kuat.
untuk membuktikan mana larutan penyangga dan bukan larutan penyangga. Asam kuatnya saya pilih HCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian basa kuat juga saya gunakan NaOH yang 0,1 molar dan juga yang 1 molar. Kemudian saya juga pilih larutan asam lemah. Di sini saya ambil larutan asam cyanida sebagai contoh. Nah, sudah kita sediakan ada 4 larutan: basa kuat, asam lemah, asam kuat, dan basa kuat. Nah, di setiap larutan, jika kita klik pada bagian larutannya, di sini ada bagian informasi yang memuat nama dari larutan, volume dari larutan, kemudian temperaturnya, dan pH dari larutan tersebut. Kemudian bisa kita lanjut menyiapkan peralatannya. Yang kita gunakan beaker glass. Kita ambil yang ukuran 250 ml. Saya ambil sebanyak 2 beaker glass. Kalian bisa ambil beaker glass sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan petunjuk praktikum yang akan kalian lakukan. Kemudian saya juga mengambil pipet dengan ukuran 25 ml. Pipet yang digunakan juga bisa kalian sesuaikan dengan ukuran pipet yang dibutuhkan untuk percobaan. Di sini saya mulai dengan mengambil larutan NaOH. Cara untuk mengambilnya adalah kalian arahkan pipetnya ke dalam larutan hingga muncul kotak dialog seperti ini. Ketika sudah muncul kotak dialog seperti ini, kalian bisa menuliskan berapa volume yang akan kalian ambil dari larutan NaOH. Di sini saya akan mengambil 25 ml larutan NaOH, maka saya tuliskan 25 ml. Withdraw untuk mengambil larutan. Larutannya sudah bisa diambil, kemudian akan saya pindahkan ke beaker glass dengan cara yang sama. Saya arahkan hingga muncul kotak dialog. Kemudian saya ketikkan volume yang akan saya tuang ke beaker glass. Tinggal saya pilih pour untuk menuang. Nah, di sini larutannya sudah berpindah ke beaker glassnya. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama untuk beaker glass yang satu. 25 ml saya ambil. Kemudian saya tuang 25 ml. Kemudian saya kembalikan. Sekarang saya ambil larutan HCN atau asam cyanida. Di sini saya akan mengambil 25 ml juga. Kemudian akan saya tuangkan ke beaker glass yang tadi sudah berisi larutan NaOH. Di sini bisa kita amati beaker glass berisi NaOH 1 molar memiliki pH 14. Setelah kita campur dengan larutan HCN 25 ml juga, arahkan hingga muncul kotak dialog. 25 ml kita tuang. pH larutan sudah berubah, suhunya pun berubah naik. Di sini membuktikan terjadinya reaksi eksoterm ya. Pada gelas beaker yang satu saya ambil larutan HCN sebanyak 50 ml. Tadi baru saya ambil 25 ml.
maka saya ambil lagi 25 mili sehingga jumlahnya pas 50 mili di sini. 25 mili saya tuangkan. Nah, dapat diamati perubahan pH-nya tadi di awal NaOH sebelum dicampurkan pH-nya adalah 14. Setelah dicampurkan dengan 50 mili HCN, pH-nya berubah menjadi 9,21. Kemudian di sini saya akan mengambil hal yang sama, 25 mili. Mili saya ambil, saya tuang ke beker gelas satunya, saya tuangkan. Nah, perubahan pH-nya bisa kita amati. Di beker gelas ini saya tambahkan 25 NaOH dan 50 HCN. Untuk beker gelas yang ini 25 NaOH dan 25 mili HCN. pH larutannya berbeda. Kemudian di sini akan saya tambahkan larutan HCl untuk beker gelas yang pertama. Saya ambil larutan HCl sebanyak 10 mili. Juga kurang kelihatan, bisa digeser. Saya ambil 10 mili ya. Kemudian saya tuangkan ke sini 10 mili juga. Nah, bisa kita amati perubahan pH-nya. Tadi awalnya 9,1, setelah penambahan HCl 10 mili, 0,1 molar, ternyata pH yang berubah hanya 0, sekian saja, di sini 9,17. Mari kita lihat untuk beker gelas yang satu, kita ambil 10 mili juga, kemudian kita tuangkan 10 mili. Ternyata perubahan pH-nya sangat jauh. Awalnya pH 11, sekian, kini menjadi 10,57. Nah, dari sini kalian tentu saja sudah bisa menyimpulkan mana larutan penyangga dan bukan larutan penyangga, sesuai dari definisi larutan penyangga tadi. Kemudian saya juga mencoba dengan menambahkan NaOH. Di sini akan saya coba tambahkan NaOH sebanyak 5 mili. Bagaimana perubahan pH-nya? Ternyata perubahan pH-nya naik hanya 0,02, tadi dari 9,17. Bagaimana untuk larutan yang satu? Kita tambahkan hal yang sama. Nah, ternyata pH yang berubah sangat banyak. Ini menjadi 10,86. Nah, dari dua larutan ini tentu saja kalian sudah bisa membedakan ya komponen mana yang mengandung larutan penyangga, apakah beker gelas yang ini atau yang ini. Jadi pencampuran ini kalian lakukan sesuai dengan petunjuk praktikum yang kalian gunakan. Data pH yang kita peroleh selama percobaan bisa kita tuliskan di
lembar pengamatan yang sudah disediakan. Kemudian jika kita ingin melakukan percobaan yang lain, bagaimana agar alat-alat atau larutan yang sudah kita gunakan ini bisa kita hilangkan atau kita ganti, maka langkahnya adalah tinggal di klik kanan, kemudian pilih remove, maka larutannya akan bersih dengan sendirinya. Remove. Jadi kita bisa mengganti dengan percobaan selanjutnya. Sini saya akan remove semua peralatan, saya sisakan untuk pipetnya. Kemudian di sini untuk mengetahui fungsi dari larutan penyangga, saya akan membuat dua larutan penyangga, yakni penyangga asam dan penyangga basah. Untuk penyangga asam tadi tersusun atas asam lemah dan basa konjugasi. Di sini saya pilih asam lemahnya hidrogen fluorida atau asam fluorida, kemudian basa konjugasinya di sini saya pilih natrium fluorida yang sama. Untuk penyangga basah, di sini saya ambil sebagai contoh basa lemah yang saya ambil NH3 atau amonia. Kemudian asam konjugasinya di sini saya pilih amonium klorida. Ya. Nah, untuk mengetahui fungsinya, maka di sini bisa kita tambahkan juga larutan basa kuat, kemudian asam kuat, kemudian air. Kemudian saya juga akan mengambil beker gelas sebanyak 2. Di sini untuk penyangga asam dan satunya untuk penyangga basah. Di sini saya akan membuat penyangga asam dengan jumlah 25 ml. Maka saya akan ambil terlebih dahulu larutan asam lemahnya sebanyak 25 ml. Saya ambil dan saya tuangkan 5 ml dalamnya. Setelah itu saya ambil untuk larutan basa konjugasinya sebanyak 25 ml juga. Saya masukkan 25 ml dan saya tuang. Nah, dari sini bisa kita amati ya, pH asam fluorida bermula 1,6. Kemudian pH natrium fluorida ini di sini 8,59. Ketika dua larutan ini kita campur yang menghasilkan penyangga asam tadi, larutan ini menjadi 3,18 pH-nya. Data ini bisa kita tuliskan di tabel pengamatan. Kemudian saya akan membuat larutan penyangga basah. Saya lakukan hal yang sama. Saya ambil 25 ml, kemudian saya tuangkan ke sini. Kemudian saya ambil juga larutan
amonium klorida sebagai asam konjugasinya sebanyak 25 ml. Saya ambil, kemudian saya tuangkan sebanyak 25 ml. Nah, dari sini kita bisa mengamati ya. Di awal larutan NH3 memiliki pH 11,62 dan larutan amonium klorida memiliki pH 4,63. Kedua larutan ini dicampur basa lemah dan asam konjugasinya menghasilkan pH 9,25. Dari pH ini berarti membuktikan bahwa larutan ini benar merupakan penyangga basa karena pH-nya lebih dari 7. Sedangkan ini penyangga asam karena pH-nya 3,18 atau di bawah 7. Nah, untuk membuktikan apakah benar kedua larutan ini penyangga, kita bisa mengidentifikasinya untuk mengetahui juga fungsi dari larutan penyangga dengan menambahkan larutan NaOH, HCl, dan air. Saya mulai untuk penambahan larutan HCl terlebih dahulu. Saya ambil, saya tambahkan HCl sebanyak 10 ml untuk masing-masing. Saya ambil, kemudian saya tuang. Tadi berawal dari pH 3,18. Setelah saya campurkan ke sini sebanyak 10 ml, ternyata pH-nya menjadi 3,15. Terjadi perubahan pH sebesar 0,03. Kemudian bagaimana untuk yang penyangga basah? Mari kita lihat. Saya ambil 10 ml juga. Untuk jumlah yang kita ambil itu disesuaikan dengan petunjuk praktikum yang kalian gunakan ya. 10 ml juga kita tuangkan. Nah, di sini juga terjadi perubahan pH yang sama. pH-nya menjadi 9,21. Kemudian larutan ini saya coba tambahkan dengan air. Awalnya pH 3,15, setelah ditambahkan dengan larutan asam, apakah setelah ditambah air pH-nya akan berubah? Saya akan ambil airnya 20 ml. Saya tuangkan di sini 20 ml. Ternyata pH-nya tetap 3,15 setelah penambahan air. Kemudian untuk yang penyangga basah, melakukan hal yang sama, apakah pH-nya tetap 9,21 atau berubah? Kita tuangkan. Nah, di sini perubahan pH-nya hanya 0,01. Kemudian saya coba untuk penambahan NaOH, sedikit NaOH. Saya ambil 10 ml NaOH. Saya tambahkan ke sini yang awalnya tadi pH-nya 3,15. Kita amati, kita tuang. Ternyata pH-nya berubah menjadi 3,18. Kemudian di sini saya ambil hal yang sama dan saya campurkan ke sini 10 ml. pH-nya berubah 9,25, jadi penambahan pH sebanyak 0,03. Penambahan pH ketika ditambah sedikit asam, sedikit basa maupun air bisa kalian amati pada larutan penyangga asam dan penyangga basa, penyangga asam maupun penyangga basa. Data perubahan pH bisa kalian tuliskan di data pengamatan. Maka dari percobaan ini kalian tentu saja bisa menyimpulkan bagaimana fungsi dari larutan penyangga itu sendiri.
Percobaan larutan penyangga ini bisa kalian gunakan dengan variasi larutan yang lain sesuai dengan petunjuk praktikum yang kalian gunakan. Demikianlah panduan penggunaan Virtual Lab Jam Kolektif pada materi larutan penyangga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.